Anda masih bersama kami dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022, Exclusive Talk Innovating Technology Unlimited Dreams yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia, Persero Tbk, dan Telkomsel. Langsung saja kita akan masuk ke dalam sesi diskusi bersama dengan Bapak Indra Utoyo, selaku Direktur Utama Alobank. Pak Indra tadi sudah dihadirkan begitu ya presentasinya yang begitu luar biasa. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi terkait dengan penerapan ekonomi digital seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kedepannya potensi ekonomi digital ini juga akan semakin besar begitu. Yang dilihat oleh pelaku industri di perbankan digital sejauh ini seperti apa sih Pak? Ya, saya rasa jelas kita tentu ke depan sudah pasti harus digital first ya, menggunakan digital untuk bisa memberikan layanan yang semakin luas ya, kemudian juga cepat, kemudian juga mudah ya, sehingga bisa menjangkau semakin banyak lagi masyarakat untuk bisa mendapat layanan keuangan. Oleh karena itu area ini tentu kami akan terus juga mendukung ya, align dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah ya, untuk kita terus memanfaatkan digitalisasi ini agar bisa memberikan sistem layanan keuangan yang semakin efisien, semakin cepat, semakin mudah. Dan kami juga tentu Alobank begitu bank digital ya terus akan memberikan layanan-layanannya yang dengan pengalaman yang mudah dan cepat, tentu diharapkan juga bisa memberikan penetrasi ke masyarakat yang semakin luas ya, dan menciptakan value yang lebih besar bagi bangsa begitu. Oke, kalau Alobank ini kan sebetulnya umurnya juga masih muda ya Pak, ya masih begitu baru. Sejauh ini seperti apa penetrasi untuk mungkin untuk nasabah juga dari Alobank, adaptasi ke perbankan digital sejauh ini seperti apa? Ya, kami sejauh ini sudah memiliki satu layanan integrasi yang basic ya, yang tumbuh di atas ekosistem, dimulai dari ekosistem penting kami yaitu City Corps ya. Dan kan aspirasi kami adalah bagaimana memberikan pengalaman kehidupan yang semakin mudah. Jadi Alobank ini kan sebuah platform keuangan digital di tengah dari ekosistem bisnis yang diharapkan akan bisa memberikan pengalaman yang memadukan berbagai interaksi apa offline maupun online sehingga bertransaksi jauh lebih mudah. Dan dari situ sebenarnya kita nanti menumbuhkan ekosistemnya begitu dengan melakukan interaksi yang semakin baik. Kita juga data yang semakin lengkap terkait dengan apa yang betul disukai oleh customer bersama-sama ekosistem bisnis, sehingga nanti layanannya akan semakin lebih tepat, lebih customized begitu ya, dan juga memberikan kredit dan sebagainya juga lebih tepat karena kita memiliki data-data yang semakin baik begitu. Itu antara yang coba terus kita kembangkan bersama-sama dengan integrasi dengan ekosistem. Oke, baik. Nah, ini menarik tadi dari presentasinya begitu ya, salah satu yang mungkin bisa saya highlight adalah seperti apa perbankan digital saat ini tidak hanya menawarkan produk perbankan, tapi juga bagaimana bisa meningkatkan customer experience-nya, kemudian juga bagaimana bisa mengembangkan ekosistemnya. Strategi apa yang dilakukan oleh Alobank terkait dengan hal ini? Ya, saya rasa tentu kami kembali ke identity tadi ya. Ujungnya harus bisa memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tentu tadi dimulai dari apa yang di City Corp, ekosistem City Corp, dan karena dengan aspirasi memberikan kemudahan kan tentu nggak cukup yang di City Corp saja. Tentu kami harus terus gitu obses untuk bisa memberikan fitur-fitur baru yang semakin mudah, semakin cepat juga dan semakin tepat kepada customer dengan terus mengembangkan kolaborasi dengan ekosistem lain dimulai dari tentu dari partner-partner strategi kami ya seperti Indomaret, Bukalapak, Grab, Traveloka dan seterusnya, dalam rangka kita bisa tadi memberikan layanan keuangan yang intinya semakin mudah, semakin cepat begitu ya kepada nasabah begitu. Oke, baik, semakin praktis juga tentunya begitu. Nah, tapi menarik Pak, tadi artinya kan juga dari Alobank ini terus mengembangkan ekosistemnya begitu. Nah, tapi sejauh ini Pak, kalau kita berbicara terkait dengan ekosistem CT Corp saja sudah besar sekali begitu kan, sudah banyak sekali industri yang tergabung di dalam CT Corp ini. Nah, sebetulnya mungkin dari arah para nasabah sendiri begitu, demand-nya paling besar untuk pengguna Alobank ini lebih ke sektor apa Pak? Ya, jadi kita tumbuhkan bersama ekosistem ya. Dan kebetulan di City Corp ini kan ekosistemnya lumayan kaya ya. Ada di sisi groceries, retail,
ada juga F&B, ada fashion, store, ada juga entertainment, ada mall, ada juga layanan financial yang cukup lengkap, ada juga media. Nah, saya rasa kalau saat ini kita tentu yang banyak digunakan layanannya ya. Ini dalam rangka bagaimana kita bisa melakukan memberikan layanan nanti transaksi yang lebih mudah di bisnis unit itu begitu melalui antara lain pembayaran menggunakan QRIS ya. Kemudian dengan demikian dia dimudahkan juga karena ini ekosistem. Kami memberikan tentu dengan kolaborasi ini membuat akuisisi customer jadi lebih mudah ya. Dan kita punya sistem yang namanya MPC, membership, poin dan kupon yang nantinya bisa dipertukarkan di ekosistem. Diharapkan akan lebih mendapatkan customer juga dalam hal ini cost akuisisinya lebih mudah, tapi juga engagementnya diharapkan lebih baik karena ini terkait dengan aktivitas keseharian ya. Jadi ini betul-betul platform digital nantinya dekat dengan mendukung aktivitas keseharian dimulai dari ekosistem stakeholder yang jaringan bisnisnya macam-macam tadi, ada retail, ada properti termasuk travel dan lain sebagainya begitu. Oke, nah tadi terkait dengan engagementnya juga begitu. Nah ini kan sebetulnya ada 3 kategori ya Pak ya dalam Alobank begitu, ada Alopay, ada Alopay Plus dan juga Aloprime. Nah strateginya yang ingin dicapai oleh Alobank dengan 3 kategori ini sendiri seperti apa? Ya, kita sebetulnya ini kan bagian dari bagaimana kita memberikan introduksi dari layanan aplikasi Alobank ya. Nah, dengan Alopay sebenarnya itu adalah bagaimana kita memberikan pertama mungkin pengalaman dalam melakukan transaksi di aplikasi kami tanpa perlu melakukan proses onboarding yang lengkap begitu, tapi cukup dengan memberikan detail dasar dari data ditambah nomor telepon dan sudah bisa melakukan transaksi tapi terbatas di semua aplikasi terkait dengan dompet digital. Nah, kemudian begitu naik sedikit ke Alopay Plus itu sebenarnya batasnya dibuka lebih besar, jadi diharapkan bisa bertransaksi lebih banyak lagi. Tapi memang belum bisa mendapatkan seluruh layanan perbankan yang lebih canggih. Nah, maka Aloprime lah yang nanti menjadi harapannya menjadi nasabah yang lebih sebagai nasabah bank yang lebih lengkap ya, nasabah simpanan begitu, yang nanti bisa akses ke berbagai fitur-fitur layanan keuangan bank yang lebih lengkap, ada depositnya, ada lendingnya, pinjaman, begitu baik itu pay later, instant cash maupun model-model pembiayaan lain, termasuk bertransaksi. Transaksinya ya bisa QRIS, bisa bill payment, bisa IPG ya dengan koneksi dengan yang lain, termasuk dengan MPC menggunakan poin bertransaksi itulah bisa dilakukan dengan di level yang Aloprime. Jadi itu tahapan untuk memberikan experience ya, diharapkan nantinya semua menjadi Aloprime sih. Oke, itu tingkatannya begitu Pak ya. Tapi tadi bisa dimulai dari yang Alopay terlebih dahulu begitu, baru nanti akhirnya bisa naik tingkat ya Pak ya ke depannya. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan kategori ini sendiri, fitur-fiturnya Pak seperti apa sih? Fitur-fiturnya ya. Jadi kalau di kami tentu sebagai bank di tiga area ya. Pertama di depositnya, jadi store the value untuk nyimpan ya. Jadi kita tadi ada Alopay atau dompet digital, ada saving account atau Aloprime, tapi juga ada yang namanya deposito, ya deposito digital. Nah berikutnya adalah di sisi lendingnya, kami juga memberikan aplikasi untuk pinjaman yang dikenal dengan pay later ya, buy now pay later, beli sekarang bayar nanti, itu dipakai di berbagai macam pembayaran yang antara di ekosistemnya Citecorp. Berikutnya adalah instant cash, jadi nasabah Alobank bisa mendapatkan pinjaman cash yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan begitu ya. Nanti terus ditambah itu antara yang utama yang sekarang sudah ada, dan nanti juga akan ditambah dengan aplikasi pembiayaan lainnya yang mungkin akan masuk ke segmen-segmen lain termasuk supply chain, finance dan seterusnya. Yang ketiga adalah untuk transaksi. Tadi menggunakan QRIS ya, kemudian menggunakan bill payment, BI Fast ya, yang orang bisa bertransfer dengan bayarnya 0 ya. 0 rupiah. Ya, termasuk bertransaksi dengan menggunakan kupon poin ya di MPC kami. Jadi poin inilah salah satu daya tarik juga yang kita harapkan bisa meng-engage customer, bisa
bertransaksi di ekosistem. Ya, itu membuat customer lebih setia lagi ya Pak untuk menggunakan Alobank ya Pak. Mudah-mudahan Nah, begitu. Pak Indra yang menarik tadi kalau kita berbicara umur Alobank juga kan baru sebentar begitu Pak, baru 4 bulan ya setelah launching. Nah, sejauh ini untuk pengguna dari Alobank sendiri seperti apa? Dan mungkin trennya nih Pak, kalau Anda melihat dari nasabah sendiri untuk tadi kan ada produk-produknya juga ada pay later, sejauh ini seperti apa untuk minat dari masyarakat? Iya, karena kami hadirnya baru ya, kita luncur di Mei begitu. Sekarang sudah 4 bulan ya menuju 5 bulan nih. Alhamdulillah sekarang pertumbuhan nasabahnya sudah di 3,4 juta dalam waktu 4 bulan ya. Nah ini berikutnya kan dengan kita terus meningkatkan yang registrasi, nah terus kita berikutnya adalah bagaimana mereka terus aktif melakukan transaksi di ekosistem di aplikasi Alobank. Nah ini yang dengan demikian engagementnya akan semakin baik dan nanti tentunya pada tahap berikutnya kita harapkan nanti dalam hal pembiayaannya terkait dengan tadi pay later, instant cash-nya itu diharapkan bisa tumbuh juga berikutnya. Jadi kita registrasi, dalam hal ini kita terus lakukan, kemudian transaksinya dan ujungnya adalah pembiayaan. Itu yang jadi 3,4 juta, kemudian nanti kita terus tingkatkan aktif usernya ya. Kita harapkan kalau pakai rumus tuh 100, 50, 10 gitu. Oke. 100 yang gabung, 50 yang aktif, 10 yang terus pakai continue pembiayaan, gitu ya, pakai pinjaman ya. Ya, oke. Oke, baik. Nah, ini angka yang cukup besar begitu Pak ya, baru 4 bulan launching tapi tadi sudah 3,4 juta pengguna. Nah, kemudian di satu sisi juga kalau kita lihat Pak, kita tarik lagi begitu ya ke industrinya, kita ketahui juga bahwa sebetulnya industri digital ini untuk finansial khususnya juga cukup besar begitu Pak, dan bank digital juga saat ini tampaknya juga sudah menjadi suatu tren. Strategi yang dilakukan oleh Alobank sendiri untuk istilahnya memetakan persaingan, kemudian juga untuk membuat produk Alobank ini juga tidak kalah saing atau bahkan kalau bisa yang terbaik diantaranya seperti apa? Iya, perbankan ini sebuah layanan yang kompleks ya. Jadi dan kebutuhan customer juga berbagai macam. Jadi mungkin ada satu nasabah yang dia mungkin juga menggunakan beberapa bank untuk berbagai fungsi yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu kami tidak melihat bank digitalnya sebagai pesaing sebetulnya, karena nanti karena mereka tumbuh di ekosistemnya dan mungkin tidak ada satu pemenang untuk seluruh produk. Tapi kita bank yang kami lihat dalam hal berkompetisi ini, kami memang terus memfokuskan pada tujuannya. Jadi memang kami hadir tadi ya dengan identity, memberikan experience a simple life, maka kami terus dengan cara berintegrasi dengan ekosistem. Oleh karena itu kami terus menguatkan itu ya dengan terus memberikan fitur-fitur baru yang membuat tadi kemudahan dalam berbagai aktivitas kehidupan, dimulai dari integrasi dengan ekosistem Citicorp dan terus kita tambahkan dan kita harapkan nanti tentu ini sebuah inovasi yang akan terus kita kembangkan dalam rangka memberikan tadi, dan diharapkan nanti betul-betul ya bisa terus melakukan penetrasi semakin luas lagi ya, ikut mendukung juga financial inclusion. Kira-kira begitu. Oke. Pak Indra, tapi ini mungkin pertanyaan bagi banyak orang juga begitu Pak. Kalau kita lihat tadi sekali lagi kan Pak Indra sempat katakan juga tidak ada satu aplikasi untuk semua orang begitu. Nah, kalau kita lihat juga mungkin kita berkaca kepada perbankan konvensional juga memang sudah terpetakan begitu kan untuk untuk segmentasinya sendiri seperti apa. Kalau untuk bank digital sendiri atau mungkin dari Alobank sendiri, apakah memang ada segmentasi khusus yang saat ini juga berupaya untuk di-grab begitu oleh Alobank? Ya, tentu segmen awalnya yang digital native tadi ya. Segmen youth ya, segmen anak-anak muda ya, di Gen Z, Gen milenial begitu ya. Tapi pada dasarnya kan kita tumbuh secara kolaboratif ya, dengan brand collaboration dengan jaringan ekosistem bisnis. Maka sebetulnya segmen kami adalah juga segmennya dari jaringan ekosistem bisnis. Jadi pada akhirnya nanti akan semua segmen, karena nanti segmennya nasabahnya Alobank adalah customernya dari business unit. Begitu ya. Itu yang kita lihat nanti akan bertumbuh, yang tadi dimulai dari milenial nanti lama-lama ke all segment, karena ini kan akan juga diharapkan terus penetrasi ke kota tier 2, tier 3 yang
dalam rangka memberikan fasilitasi kemudahan untuk bertransaksi di ekosistem-ekosistem yang terus akan kami kembangkan ya, untuk memberikan tadi berbagai kemudahan dalam aktivitas kehidupannya. Gitu. Oke, artinya juga segmentasi juga akan terus berkembang begitu ya Pak ya. Nah, untuk menggrab tadi ya perkembangan yang akan datang, inovasi-inovasi apa yang dilakukan oleh Alobank? Ya tentu kami menempatkan trust dan transparansi itu pada titik paling tinggi ya. Untuk benar-benar kita berpikir customer centricity, perlindungan pada customer dalam hal transaksi digital ini harus itu jadi fondasi awal. Oleh itu kami terus memenuhi standar-standar yang tertinggi gitu terkait dengan manajemen risiko, security, itu akan menjadi fondasinya. Setelah itu kami akan terus juga mengembangkan layanan-layanan sederhana dan mudah ya, yang terus akan membantu dalam aktivitas kehidupan dari nasabah. Dan nanti juga kuncinya adalah dua sebetulnya, karena fitur ini akan terus berkembang. Ya kami harus terus dua hal, kolaborasi dan inklusivitas. Ya. Jadi nggak bisa melakukannya sendiri karena kita kan obsesnya kepada customer ya. Dan dalam journey experience customer itu tentu end to end ada partner-partner yang kita rangkul, dan itu akan terus kita kembangkan supaya fiturnya juga akan semakin inovatif dan menjawab kebutuhan. Oke. Tadi satu poin yang menarik adalah terkait dengan literasi juga Pak, dan ini juga berkali-kali digaungkan oleh berbagai pihak, oleh berbagai stakeholder adalah agar bagaimana bersama-sama bisa mengangkat literasi digital masyarakat ke depannya supaya bisa lebih besar lagi begitu. Karena tadi kita lihat juga prospek pertumbuhan ekonomi digital juga semakin besar, artinya juga masyarakat juga perlu pemahaman yang lebih dalam lagi terkait dengan ekonomi digital, khususnya adalah terkait dengan finansial begitu. Nah, sejauh ini yang dilakukan oleh Alobank untuk terus mengedukasi masyarakat, untuk terus memberikan literasi digital seperti apa? Ya, tetap ya mungkin awalnya tentu kami terus selalu obses ya kepada customer, menempatkan customer at the center dari setiap inisiatif kami. Nah, memang kami harus juga memberikan satu di aspek edukasi ya, karena kan apa yang kami buat ini tentu harus juga fit atau benar-benar diterima dan diapresiasi oleh nasabah begitu. Oleh karena itu kami juga terus melakukan edukasi dalam berbagai bentuk ya, supaya customer juga tahu apa sih fitur-fitur yang dimiliki, bagaimana menggunakannya. Juga apa hal-hal yang harus dihindari, jangan dengan masuk era digital harus juga dengan kesadaran baru, jangan gampang-gampang ngasih PIN atau data pribadi begitu ya. Itu terus kami lakukan dengan berbagai media. Berikutnya adalah kami juga harus terus meningkatkan transparansi kami supaya customer juga nyaman gitu. Oh ini bank yang betul-betul tentu trusted, transparan bagaimana kami memperlakukan nasabah, datanya juga bagaimana kami perlakukan begitu. Dan berikutnya adalah terus meningkatkan proteksi data ya. Karena era digital ini kan kami nggak punya kantor fisik ya, semua harus selesai di digital. Ini harus terus ditingkatkan dari sisi reliability-nya dan sebagainya, tapi juga proteksi datanya. Nah ini harus dilakukan dengan cara-cara yang semakin baik supaya kalau ada hal-hal apapun atau yang terjadi fraud itu sebagainya, kita ada suatu pendekatan yang lebih real time. Jika ada anomali misalnya begitu real time, dan kemudian dilakukan identity governance yang semakin baik ya, supaya kalau ada apapun anomali langsung bisa terdetek dan kemudian diatasi dengan baik. Kemudian juga kontak kepada kami juga dimudahkan dari berbagai channel. Itu yang juga antara yang kami lakukan supaya perlindungan pada customer itu juga semakin baik dan fitur kami juga semakin tepat dan nyampe juga kepada apa yang segmen yang kami tuju begitu. Oke, baik, menarik ya tadi, apalagi juga kalau Alobank sendiri tergabung dalam ekosistem juga, di mana juga media juga cukup besar begitu Pak, sehingga untuk melakukan edukasi juga lebih luas lagi kesempatannya ya Pak ya. Betul, jadi memang di era digital ini nggak bisa juga dilakukan sendiri-sendiri gitu. Mungkin saya kasih kuncinya 3C. Satu customer, jadi para aktor ini kan sama-sama nih kita harus membangun ekosistem ekonomi digital yang semakin berintegritas, semakin baik. Nah ini baik para aktornya
ya ada bank, ada fintech, ada telco dan sebagainya, ada policy makers gitu, dan ada para facilitators, ya, asosiasi ataupun lembaga pendidikan. Ini sama-sama bagaimana kita berkolaborasi untuk memberikan perlindungan pada customer, karena menghadapi ancaman digital ini nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Harus Bareng. merapatkan barisan, Betul. harus bersama-sama ya Pak Jadi ya, karena kuncinya tadi eranya sudah customer kolaborasi. centricity, capability yang terus ditingkatkan, dan ujungnya harus dengan kolaborasi. Iya, oke, baik. Nah, tadi juga yang bisa kita gali lagi terkait dengan data, begitu ya. Kita ketahui juga bahwa sudah disahkan UU Perlindungan Data Pribadi. Sejauh ini, Pak, sebetulnya Anda melihat UU Perlindungan Data Pribadi ini sendiri seperti apa akhirnya bisa membuat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bank digital ini juga semakin besar ke depannya? Iya, karena kita lihat dari digital ini kan nanti sektor-sektor itu melebur ya, sehingga pengalaman itu sudah embed di dalam sebuah perjalanan aktivitas keseharian begitu. Nah, oleh karena itu data kan dipertukarkan nih. Nah, kita memang sangat menunggu, dan alhamdulillah bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan sudah diundangkan. Nah, tentu dengan adanya ini, karena nanti esensinya dari era kolaborasi dan open banking ini, satu, data dipertukarkan supaya experience juga makin baik, tapi bagaimana juga security dan transparansi terjadi, dan ujungnya value yang dinikmati oleh customer. Ini saya rasa hal yang nantinya akan disupport dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga tentu akan tercapai integritas dari sistem keuangan, trust juga akan semakin meningkat, tentu juga sistem keuangan makin baik, dan ujungnya betul-betul manfaat yang semakin baik bagi customer gitu. Karena sangat krusial ya Pak ya untuk perlindungan data pribadi ini untuk perbankan digital, dan seperti apa, karena kaitannya langsung dengan trust dari masyarakat seperti yang tadi Anda katakan. Pak Indra, ini mungkin pertanyaan terakhir begitu ya, terkait dengan di tengah situasi yang ada saat ini. Kita ketahui juga bahwa di tahun 2023 seperti yang disampaikan oleh berbagai pihak ini juga cukup menantang perekonomiannya. Strategi yang akan dilakukan oleh Alobank dan juga mungkin target-target dari Alobank di tahun 2022 hingga 2023 seperti apa? Ya, tentu kami sebagai bank menjadi enabler ya, dan kami lihat sih trennya untuk adopsi sistem keuangan digital akan terus meningkat ya. Jadi financial inclusion saya rasa akan terus semakin baik begitu, dan kami tentu juga dalam hal ini terus tidak berhenti untuk melakukan inovasi, melakukan dalam kolaborasi dalam mereka bisa memberikan akses layanan keuangan yang semakin luas lagi ya, dengan adanya kolaborasi dengan berbagai ekosistem, supaya penetrasi ke arah kota-kota di tier 2, tier 3 dan seterusnya juga semakin luas. Dan kita harapkan di 2023 ya terus, saya rasa ini akan makin literasi dalam hal finansialnya akan semakin luas, itu yang kita lihat. Tapi juga kita tentu akan ada kehati-hatian ya, karena terkait dengan bagaimana demand ini juga, karena penting demandnya juga harus tumbuh supaya nanti terkait pembiayaan dan sebagainya juga akan mengikuti. Itu yang kita akan terus lihat, tapi kita nggak berhenti untuk melihat mengidentifikasi dari peluang-peluang yang ada di berbagai aktivitas customer kita, terutama di kota tier 2 dan tier 3 begitu. Oke, baik. Meskipun kondisi perekonomian mungkin akan menantang begitu ya Pak, tapi optimis ya Pak ya dari Alobank sendiri seperti apa, karena dari satu sisi juga seperti yang tadi disampaikan bahwa teknologi ini juga sebagai key enabler juga, sebagai tools juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Terima kasih sekali Pak Indra sudah bergabung bersama kami dalam Tech Conference 2022. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sama-sama, sukses selalu. Oke, baik. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Indra Utoyo selaku Direktur Utama dari Alobank, dan berikutnya jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Tech Conference 2022, Exclusive Talk Innovating Technology Unlimited Dreams. Tetaplah bersama kami.